Bayangkan, sebuah negara baru saja lahir, tapi langsung dihadapkan dengan ujian besar. Itulah yang dialami Indonesia di masa Soekarno-Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, jalan bangsa kita tidak mulus. Ada perang, ada tekanan diplomasi, bahkan ancaman perpecahan dari dalam negeri sendiri. Hari ini kita akan membahas 5 momen paling menegangkan di era Soekarno dan Hatta yang bikin sejarah Indonesia terasa seperti sebuah drama perjuangan penuh adrenalin. 1. Detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Suasana Jakarta saat itu sangat genting. Jepang baru saja kalah di Perang Dunia II, tapi pasukan mereka masih ada di Indonesia. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu izin Jepang. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda agar tidak dipengaruhi Jepang. Malam 16 Agustus, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda. Proses penulisan berlangsung cepat, penuh perdebatan tentang kalimat yang tepat. Pagi 17 Agustus, upacara dilakukan sederhana di Pagengasan Timur 56. Walaupun sederhana, saat itu semua orang tegang karena takut Jepang membubarkan acara. Tapi akhirnya bendera merah putih berhasil dikibarkan. 2. Agresi militer Belanda 21 Juli 1947. Belanda tidak mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Mereka melancarkan serangan militer besar-besaran dengan alasan polisi aksi. Serangan diarahkan ke daerah-daerah penting seperti Jawa dan Sumatera. Banyak infrastruktur dihancurkan. Kondisi ini membuat rakyat panik. Soekarno-Hatta harus bekerja keras mengorganisir pertahanan dan diplomasi. Dunia internasional akhirnya ikut campur. PBB turun tangan sehingga Belanda ditekan untuk melakukan perundingan. 3. Agresi militer Belanda 2 dan penangkapan Soekarno-Hatta 19 Desember 1948. Belanda melanggar perjanjian Renville dan melancarkan serangan lagi. Kali ini ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Dalam serangan mendadak itu, Soekarno dan Hatta dan sejumlah pemimpin lain ditangkap. Situasi ini sangat mencekam karena seakan-akan Republik Indonesia sudah runtuh. Namun, Muhammad Hatta sempat berpesan agar perjuangan tidak berhenti. Untungnya, Saifuddin Parawiranegara berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Inilah yang menyelamatkan eksistensi RI di mata dunia. 4. Peristiwa Madiun, tanggal 18 September 1948. Di tengah-tengah perang melawan Belanda, bangsa Indonesia justru diguncang konflik internal. PKI Madiun melakukan pemberontakan dan memproklamirkan pemerintahan tandingan. Ini sangat menegangkan karena ancaman datang bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam negeri. Soekarno dengan tegas memberi ultimatum kepada rakyat, memilih Republik Indonesia atau mendukung pemberontakan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di bawah Jenderal Sudirman akhirnya berhasil menumpas pemberontakan ini, tetapi meninggalkan trauma politik yang mendalam. 5. Diplomasi Meja Bundar 1949. Setelah perang panjang, akhirnya perjuangan juga masuk ke meja diplomasi. Perjanjian Meja Bundar di Den Haag, Belanda menjadi salah satu momen paling menegangkan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Negosiasi berlangsung alot. Belanda bersikeras mempertahankan Irian Barat, sementara Indonesia menolak.
Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, walau Irian Barat belum berhasil direbut saat itu. Suasana perundingan penuh tekanan, tapi keberanian diplomasi Hatta berhasil membawa Indonesia diakui dunia internasional. Itulah 5 momen paling menegangkan di era Soekarno-Hatta. Dari proklamasi yang hampir gagal, agresi militer yang membahayakan, hingga diplomasi melelahkan yang akhirnya mengantarkan Indonesia diakui dunia. Bayangkan, jika pada saat itu para pemimpin kita menyerah, mungkin kita tidak akan merdeka seperti sekarang. Menurut kalian, momen mana yang paling mendebarkan dan berpengaruh besar bagi perjalanan bangsa? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share dan subscribe biar kita bisa terus bahas sejarah Indonesia. Aduh, rada balelol, maaf sahabat